Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita umat muslim, umat mukmin itu adalah bersaudara. Jika ada perselisihan di antara dua saudara kita, kewajiban kita adalah mendamaikannya, memperbaikinya. Bukan saling hujat, bukan saling maki, bukan saling menyalahkan, tapi tuntunannya adalah wa aslihu baina akhwaikum, yaitu saling memperbaiki. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Di ayat berikutnya Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minkum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jamaah rahimakumullah, sungguh sangat gamblang Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada kita orang mukmin bahwa kita adalah saudara. Dan untuk menjaga tali persaudaraan itu, Allah jelaskan dalam ayat yang ke-11, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengolok-olok, karena banyak penyebab ejekan, olok-olokan ini yang menjadikan tawuran di mana-mana. Kelompok yang ini merasa lebih baik dari kelompok yang lain, kelompok yang lain begitu juga, akhirnya saling serang. Maka Allah melarang pakai lam nafi, jadi kalimatnya la yaskhar. Nah ya, sama larangan kita memakan yang haram sama pakai la. Jadi jelas mengolok-olok orang lain hukumnya haram.
ini yang perlu kita ingat kembali, karena kita mudah meng-share. Kita tidak baca isi dari yang kita share itu. Adakah olok-olokan di situ? Adakah ejek-ejekan? Adakah hina-hinaan terhadap orang lain? Bahkan kadang kita tidak sadar yang kita share keburukannya itu saudara kita yang sesama muslim, yang sama mukmin. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita tahan diri kita. Kita tahan diri kita untuk tidak men-share hal-hal yang berakibat fatal nantinya. Larangan Allah kalau dilanggar, tentunya yang pertama berdosa. Yang kedua akibatnya ketika sudah saling olok-olok, hina menghina, nanti suku, nanti agama, maka akan terjadi peperangan. Jangan sampai, naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan, mari kita jaga. Kita jaga bersama-sama. Jangan sampai musim pilpres ini menjadikan Indonesia kacau balau. Mari kita berhusnudon bahwa calon-calon yang mencalonkan diri itu akan berbuat yang terbaik untuk bangsa kita. Mari kita berhusnudon bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pemimpin di Indonesia tentunya dengan ketentuan Allah. Kita menghendaki suatu calon, kalau Allah tidak menghendaki, siapa yang bisa menjadikannya? Tidak bisa. Siapapun yang menjadi pemimpin atau presiden kita kelak, itu juga pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita melaksanakan, mengikuti peraturan yang ada. Pemilihan kita ikuti. Ketika kita sudah mengikuti fase-fase tersebut, maka kita tinggal bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang kalah akan menghujat, yang menang akan menghina. Mari kita sadar bahwa kita satu bangsa, satu negara, dan terutama kita jamaah di masjid ini adalah satu akidah. Jangan sampai membelah kita semua. Kita jaga sebaik-baiknya agar kedamaian yang kita rasakan akan terus kita rasakan sampai akhir hayat nanti. Dan semoga pemilihan yang akan datang menjadi pemilihan yang damai, adil, dan mensejahterakan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, moga-moga jamaah di masjid ini yang setiap pekan bahkan mengikuti kajian tetap meningkat ketakwaannya, meningkat pengetahuannya, meningkat keimanannya, meningkat keingintahuannya tentang Al-Quran, sehingga ketika mengkaji dengan terjemahannya, tahu mana larangan, mana kewajiban, mana yang boleh, mana yang tidak. Mudah-mudahan kita semua berpetunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimatikan dalam keadaan muslim dan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.